Justitia nunes neganda, non diferenda. Keadilan tidak dapat disangkal maupun ditunda bagi mereka yang tidak mampu secara finansial untuk memiliki bantuan hukum dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan. Saatnya hadir keadilan bagi mereka. Berangkat dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum, merefleksikan bahwa terdapat hak menerima bantuan hukum pada pihak tertentu, yang meliputi setiap orang atau kelompok orang kurang mampu yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri, seperti hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan atau perumahan. Bantuan hukum aku diselenggarakan oleh menteri dan dilaksanakan oleh pemberi bantuan hukum. Salah satu tugas menteri dalam konteks penyelenggaraan bantuan hukum ini adalah menyusun dan menetapkan standar bantuan hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum, yang mana salah satunya yaitu asas efisiensi, dengan melalui pemaksimalan dalam pemberian bantuan hukum terhadap anggaran yang ada. Berangkat dari asas tersebut, dibentuklah suatu aplikasi bernama Sistem Informasi Database Bantuan Hukum, yang kemudian biasa disebut dengan SID Bankum. Lantas, seberapa jauhkah signifikansi dari eksistensi aplikasi SID Bankum dalam memenuhi kebutuhan para penerima bantuan hukum? Mari telisik lebih dalam bersama Alsa Know Your Rights Special Edition Expanding Access to Justice for Public Facilities in Indonesia. Apa itu SID Bankum? SID bantuan hukum ini adalah sistem informasi database bantuan hukum untuk masyarakat ya terlayani dengan baik, cepat. Dari organisasi bantuan hukumnya pun juga dapat mengajukan permohonan ya persetujuan pelaksanaan bantuan hukum. Jadi atau ada metode screening dulu, ini benar tepat sasarannya, orang miskin atau bukan. Kalau ini kasusnya korupsi orang miskin ya kita bantu, apakah dia termanipulasi atau bagaimana. Terus misalkan dia kasus narkoba, kasus KDRT begitu ya. Jadi dilihat dulu kasusnya. Kasus penggelapan dia ternyata ini adalah seorang direktur bank seperti itu. Nah, mengajukan permohonan bantuan hukum itu kita coret, karena kan termasuk orang mampu gitu. Terus itu proses kita cepat gitu, dan dokumen-dokumen itu juga terekam dengan baik juga di dalam database perkaranya, dari kalau pidana dari tingkat penyidikan, gugatan dari tingkat gugatan sampai ke peninjauan kembali. Jadi dari sisi administrasi juga ini memudahkan, dari aspek lingkungan juga ini udah paperless, dan dari efisiensi waktu juga ini sangat mempermudah, dan ekonomis juga ya, sehingga organisasi bantuan hukum itu tidak perlu dia berkunjung mengirimkan dokumen ke BPHN atau ke kantor wilayah, cukup mereka berada di domisilinya. Karena kalau kita mindsetnya itu adalah mindset timur gitu ya, kalau kita mindsetnya Pulau Jawa ya it's okay, tapi mindsetnya di timur yang kepulauan. Nah, jadi ketika organisasi bantuan hukumnya termudahkan, termurahkan, tersederhanakan, mereka memberikan layanan kepada masyarakatnya pun juga tidak terbebani. Jadi efeknya adalah peningkatan kualitas dari layanan bantuan hukumnya. Dan di Sitbankum ini untuk adik-adik mahasiswa-mahasiswi gitu, ini sangat welcome sekali, karena banyak sekali berbagai data di sana untuk bisa dilakukan penelitian atau dikaji dan masuk ke dalam peta, bagian dari peta permasalahan hukum ini juga bisa masuk seperti itu. Apakah tersedia video tutorial penggunaan aplikasi SID Bankum? Terus di websitenya juga di www.sitbankum.bphn.go.id. Apa mekanisme penunjang untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan hukum kepada masyarakat serta untuk meningkatkan kualitas SID Bankum? Dan untuk pendukung Sitbankum ini ada beberapa aplikasi lainnya. Ada www.lsc.bphn.go.id, yaitu Legal Smart Channel. Baik masyarakat miskin maupun masyarakat non-miskin, tidak mampu maupun yang mampu, ini dapat mengaksesnya. Konsultasi secara gratis ya, tapi belum melibatkan organisasi bantuan hukum ya, baru tim di kami ya, para penyuluh hukum yang memberikan konsultasi hukum, tanya jawab secara gratis di sana. Kalau
terindikasi dari dokumen mereka ini adalah orang yang tidak mampu, dirujuk ke lebih lanjutnya ke organisasi bantuan hukum. Lalu OBH tersebut mengakses aplikasi Sitbankum. Dan penguat juga untuk kualitas layanan bantuan hukum yang diberikan organisasi bantuan hukum kepada masyarakat, adanya kami melakukan membangun aplikasi Imonef. Imonef ini untuk melihat indeks kinerja organisasi bantuan hukum yang outcome-nya adalah bisa mendapatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan bantuan hukum. Ini bisa terekam dengan baik kualitas mereka, termasuk di dalamnya ada perihal dimensi integritas begitu ya. Yang keempat itu ada aplikasi Verasi ya, verifikasi dan akreditasi. Jadi di tahun 2021 ini kebetulan tahunnya ketiga ya periode akreditasi. Jadi ada 4 aplikasi dan yang ketiganya itu Sitbankum, aplikasi Verasi dan indeks kinerja OPH pun itu mendapatkan penghargaan top 99 pelayanan publik baik dari Kemenpan RB. Lantas, bagaimana apabila terdapat masyarakat si penerima bantuan hukum yang belum atau bahkan tidak dapat mengoperasikan teknologi dalam mengakses aplikasi bantuan hukum ini? Kami minta ya, kalau aplikasi itu kan harus ada kuota gitu ya. Kalau tidak ada kuota, paket data sudah habis oleh anaknya untuk sekolah Zoom gitu ya. Untuk yang lainnya bagaimana, atau di pelosok tidak ada jaringan kuota juga. Itu menjadi kendala juga. Ada beberapa mekanisme yang biasa ya, mekanisme yang manual. Mereka bisa mendatangi kantor wilayah untuk mendapatkan konsultasi dulu dengan para penyuluh hukum kita di kantor wilayah, lalu diberikan rujukan informasi mana organisasi yang terdekat, atau mereka bisa mendatangi langsung organisasi bantuan hukumnya di wilayahnya ketika mereka sudah tahu. Dan juga kami menyampaikan kepada rekan-rekan kantor wilayah untuk bekerja sama dengan komunikasi dan koordinasi dengan pengadilan setempat, dengan kepolisian atau dengan pemerintah daerah setempat ya, untuk masang banner-banner daftar-daftar organisasi bantuan hukum seperti itu gitu ya. Seberapa banyakkah masyarakat yang sudah menggunakan aplikasi Sitbankum ini? Ya, saya butuh data pastinya untuk yang LSC ya. Masa pandemi ini jadi meningkat ya. Di 500 sampai hampir 1000 mungkin bisa kita dapatkan. Nah, untuk yang sistem informasi database bantuan hukum ini, penerima bantuan hukum yang membutuhkan bantuan hukum itu udah tahun 2020 saja itu sudah 14 ribuan orang. Untuk litigasi ada 4.000 sekian untuk kegiatan. Jika kita sebagai masyarakat ingin mengetahui lebih lanjut mengenai aplikasi ini, melalui apa kita dapat mengaksesnya? Untuk LSC di www.lsc.bphn.go.id atau bisa diinstal di Play Store ya, Legal Smart Channel. Dan untuk yang aplikasi Sitbankum itu bisa diakses di www.sitbankum.bphn.go.id. Untuk yang Imonef dan Verasi menjadi satu di aplikasi sitbankum.bphn.go.id. Tapi dari data kami masih update data gitu ya. Jadi ada peta akses keadilan gitu ya. Jadi kalau kita melihat Google Maps gitu, itu kan ada pointing gitu. Kita sudah mengembangkan juga letak-letak peta di mana per provinsi, per kabupaten, kota OBH itu berada, seperti itu. Bagaimana tanggapan Pak Masan Nurpian selaku salah satu pihak dari BPHN mengenai Sitbankum ini terkait apa yang sebaiknya ditingkatkan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam rangka memberikan bantuan hukum khususnya kepada masyarakat yang belum mengetahui mengenai hal ini? Kalau sosialisasi yang sudah pasti ya, masyarakat harus tahu dulu sebelum Sitbankum itu, harus tahu dulu bantuan hukum gratis itu. Jangankan masyarakat, beberapa stakeholder pemerintah ataupun aparat hukum diantaranya ya juga yang belum tahu juga bantuan hukum gratis begitu ya. Itu yang
kita galakan begitu ya dari programnya. Dan yang berikutnya untuk tools kemudahannya, iya pasti perlu ada pengembangan untuk memaksimalkan layanan bantuan hukum kepada masyarakat. Ya, dan program PR-nya saat ini yang masih dikembangkan adalah bagaimana sistem informasi database bantuan hukum itu dapat digunakan oleh pemerintah daerah yang menyelenggarakan bantuan hukum. Mereka kan belum menggunakan aplikasi sistem informasi database bantuan hukum. Nah, bagaimana pemerintah daerah ini bisa menggunakan aplikasi tersebut. Cuma memang terjadi beberapa kendalanya. Kalau pusat di kami, di Kementerian Hukum dan HAM, walaupun provinsinya beda-beda, tapi SDM-nya satu, yaitu Kementerian Hukum dan HAM. Pegawainya pegawai Kumham yang berada di kantor wilayah. Kebijakannya pun juga komando satu, turun gitu ya, dari pusat turun ke daerah sama. Tapi kalau pemerintah daerah ya memiliki karakteristik yang berbeda-beda juga begitu ya, kebijakannya pun juga berbeda antara provinsi satu dengan provinsi lainnya. Walaupun provinsinya A, bisa kebijakan dari kabupaten kotanya itu bisa terkait dengan bantuan hukum. Mekanismenya juga ada yang berbeda-beda. Nah, kendala itu yang kami sedang siasati. Pastinya nanti kami juga berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan kalau untuk toolsnya sudah ada kerjasama juga sebenarnya BPHN dengan salah satu provinsi dalam pengembangan sistem informasi database bantuan hukum daerah Bankumda yang bekerja sama dengan Provinsi Jawa Barat. Tapi kami sedang koordinasi terus ya bagaimana tahap pengembangannya agar bisa dipakai oleh seluruh provinsi dan juga seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Saya ambil kesimpulan sedikit ya Pak, berarti aplikasi SID Bantuan Hukum ini merupakan aplikasi untuk membantu para pihak yang berhak untuk menerima bantuan hukum, yang mana dapat didapat secara gratis dan juga sudah terintegrasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya seperti Imonef, Verasi, dan lain-lain, yang mana berfungsi untuk check and balances dalam mengontrol kualitas SID Bantuan Hukum ini. Kemudian dari SID Bantuan Hukum ini juga tercerminkan asas efisiensi ya Pak dari pelayanan publik oleh pemerintah karena bisa memudahkan dalam melayani masyarakat yang membutuhkan. Nah, terima kasih banyak Pak atas informasinya. Saya rasa sudah sangat-sangat komprehensif dan sangat menjawab setiap pertanyaan yang saya berikan kepada Bapak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih atas waktunya.